video kali ini aku mau share tentang budgeting keuangan lagi. Ini yang part 2-nya. Kemarin aku udah share yang part 1 yang bagian aku evaluasi bulan sebelumnya atau bulan September gitu. Sebelum catat keuangan, ini aku mau unboxing paket dulu. Ini kemarin aku beli dompet pintar atau dompetnya orang pintar gitu. Jadi dompet organizer gitu, dompet yang untuk simpan-simpan uang gitu, Mams. Ini aku beli di Shopee, harganya cuma 14.000, banyak motif, ada yang polos, ada yang bermotif gitu, terus banyak warna. Ini aku pilih yang polos aja dan aku pilih warna hitam biar netral gitu. Nah, ini murah banget sih, 14.000 tapi udah punya dompet kayak begini nih modelannya. Ini bagus banget sih menurut aku. Aku tuh kemarin-kemarin biasanya pakai amplop, tapi ini aku pakai dompet ini mulai sekarang karena menurut aku kayak jadi lebih rapi gitu nanti simpennya. Karena kalau pakai amplop takutnya suka berceceran gitu. Nah, ini sekarang udah selesai unboxingnya. Sekarang mau lanjut lagi untuk catat keuangan. Dan ini buku catatan aku. Mohon maaf sebelumnya kalau tulisan aku tuh agak-agak berantakan, agak-agak jelek, memang jelek ya. Ini aku baru mulai mencatat keuangan itu per bulan kemarin, per bulan September 2021. Ini bagian aku evaluasi dan sekarang aku mau mencatat untuk bulan Oktober 2021. Nah, bagi mams yang belum lihat video evaluasi budgeting keuangan aku bulan September, itu tuh aku catetin semua hal-hal atau poin-poin yang bikin aku tuh gagal dalam melakukan budgeting keuangan gitu, Mams. Di situ tuh aku tulis semua poin-poin kenapa sih aku bisa gagal atau belum berhasil dalam urusan budgeting gitu. Nah, videonya ada di video sebelum ini, nanti linknya aku taruh di description box ya, Mams ya. Ini langsung aja aku mau mulai. Ini aku mau memulai mencatat keuangan untuk bulan Oktober. Yaudah, ini sekarang aku mau langsung aja. Pertama aku mau tulis dulu income atau gaji yang kita punya. Ini gaji sumbernya tuh dari suami aku aja ya, Mam, karena aku kan belum berpenghasilan. Di sini aku mohon maaf sebelumnya, bukan bermaksud pamer atau gimana-gimana mengenai gaji. Karena di sini aku tuh cuma benar-benar mau sharing tentang gimana sih cara aku mengelola keuangan. Aku pun di sini masih belajar gitu ya, Mam, untuk mengelola keuangan. Aku yakin banget sih di sini teman-teman juga masih banyak banget yang belajar tentang mengelola keuangan. Makanya ini aku coba sharing-sharing aja ya. Ya udah, ini tadi aku udah tulis gajinya. Alhamdulillah gaji bulan ini suamiku agak lebih besar dibandingkan bulan kemarin karena ada transportnya juga lebih besar. Jadi nominal gajinya itu sebesar 7.200.000. Nah, dari gaji ini biasanya tuh aku selalu sisihkan dulu ya, Mam, sisihkan beberapa persen. Biasanya untuk tabungan tuh aku sisihkan 30% dari gajinya gitu, Mams. Tabungan ini bagi aku wajib banget ya, aku saving 30% karena kebetulan alhamdulillahnya, bukan kebetulannya alhamdulillah, kita lagi nggak ada cicilan apapun, jadi pure ini untuk tabungan aja ya, Mams ya. Aku 30% itu jadi sekitar 2.160.000 untuk tabungan bulan ini. Nah, dari 2.160.000 ini aku bagi beberapa poin. Yang pertama ada asuransi, karena kebetulan aku ikut asuransi gitu sama suami. Ini udah tahun kelima, jalan tahun ke-6 gitu kita ikutin asuransi. Jadi memang sebelum nikah kita udah ikut asuransi gitu ya, Mams ya. Nah, untuk asuransi nominalnya itu kita berdua 900.000. Terus ini aku potong lagi, aku pinjam atau aku pakai untuk modal usaha aku karena aku kebetulan lagi menjalankan usaha kecil-kecilan gitu, jual-jualan. Aku pakai modalnya ini sebesar 500.000 gitu, Mams. Terus sisa dari tabungannya itu nanti akan aku transfer ke rekening lain gitu. Jadi nanti insya Allah enggak aku endapin di rekening suami gitu. Takutnya kan malah kepake lagi gitu, Mams ya. Jadi untuk total yang nanti akan aku transfer ke rekening lain itu sebesar 760.000. Ini sisanya ya, Mams ya. Udah, ini semua tuh totalnya jadi asuransi, terus modal usaha sama yang aku transfer ke rekening lain itu sesuai sama dengan 30% dari gaji ya, sebesar 2.160.000. Nah, poin kedua ini adalah kewajiban kita. Pokoknya ini wajib banget kita keluarin setiap bulannya gitu, Mams. Pertama,
ini ada infak dan sedekah. Bagi aku sama suamiku ini nih wajib banget sih, wajib banget untuk kita keluarin. Seberapapun penghasilan kita, seberapapun income kita tuh kita harus keluarin untuk infak atau sedekah gitu, biar berkah ya mam. Karena kan ada rezeki orang lain di rezekinya kita gitu, di apa yang kita punya tuh pasti ada hak orang lainnya di dalam situ gitu maksudnya. Terus ada lagi poin kedua untuk orang tua. Kebetulan orang tuanya itu hanya tinggal ibu aku aja, jadi ini aku kasih ke ibuku. Nominalnya 400.000. Kalau untuk yang infak sama sedekah tadi itu nominal 350.000. Selanjutnya ada tabungan untuk kurban. Ini kita juga mewajibkan biar nanti pas datangnya hari raya Idul Adha kita kayak enggak kelimpungan ini nyari-nyari uang buat beli hewan kurban. Jadi kita nabung dari sekarang, dari 1 tahun sebelumnya gitu. Ini aku baru 2 bulan berjalan sih, bulan kemarin sama bulan ini nabungnya gitu. Untuk kurban aku tabungin sebesar 300.000. Terus untuk kewajiban yang lain ini listrik, aku masukin listrik karena ini wajib kan, wajib banget dibayar. Kalau nggak dibayar nanti listriknya dicabut sama PLN, mati deh lampunya atau gelap gulita di rumah ini. Untuk listrik itu aku budgetin sebulan itu 300.000. Terus ada lagi poin yang terakhir yang wajib banget kita keluarin, itu ada kas RT dan bayar sampah. Ini aku masukin 50.000, sampahnya itu 35.000, terus kas RT-nya 15.000. Nah, total dari seluruh kewajiban yang harus aku keluarin 1 bulan ini, setiap bulannya itu sebesar 1.400.000. Dan yang terakhir ini yang pengeluaran ya mams, jadi kayak kebutuhan selama 1 bulan ini banyak banget sih, beberapa aspek gitu. Ini aku sambil intip catatan bulan lalu ya, karena masih agak-agak lupa, malum pemula. Ini meliputi belanja bulanan, belanja mingguan, terus kayak uang jajan suami aku, uang jajan anak-anak, terus bensin motor gitu dan lain-lain. Semua aku catetin. Untuk uang jajan suami aku memang kita udah kesepakatan ya mam. Jadi suami aku tuh aku jatah 1 minggunya itu 100.000 untuk uang jajannya. Tapi biasanya sih suka lebih. Maksudnya gini, bukan lebih, dari uang 400.000 itu suami aku masih bisa beliin kita makanan kalau pulang gitu, karena kebetulan suami aku tuh dapat makan gitu dari tempat kerja, dan aku juga sering bawain makanan, jadi ini uangnya suka nggak kepake gitu. Karena nggak kepake jadi bisa beliin kita makanan gitu. Nah, ini untuk belanja bulanan aku tuh masukin sebesar 700.000. Itu selalu ya mam, setiap bulan itu aku pakai 700.000 untuk belanja bulanan. Untuk belanja mingguan 800.000, jadi 1 minggunya itu 200.000. Bensin itu aku masukin 250.000. Uang jajan suami aku masukin 400.000. Dan uang jajan anak-anak ini bukan untuk anak-anak aja ya mam, sebenarnya untuk kita juga sekeluarga gitu. Aku masukin 400.000, sama kayak aku budgetin seminggu itu 100.000. Nah, ini mohon maaf sebelumnya aku nggak punya penggaris, jadi aku pakai ini. Masya Allah, maaf ya ada suara motor. Nah, ini aku nggak punya penggaris, jadi aku pakai Kartini aja untuk ngegarisin, karena kalau digarisin manual aku tuh nggak lurus. Aku bikin garis aja nggak lurus, makanya aku pakai bantuan itu. Nah, lanjut lagi ke poin-poin kebutuhan. Ini ada pulsa dan kuota. Aku masih belum pakai wifi gitu, jadi masih pakai kuota dari provider aku, SIM card aku itu. Terus aku budgetin tuh sebulannya 200.000 untuk aku sama suami ya mams ya, 200.000-nya. Terus ada lagi skincareku, aku budgetin 200.000, tapi insya Allah kayaknya bulan ini aku nggak beli deh karena masih ada gitu. Terus di sini juga ada lifestyle, CL. Lifestyle ini misalkan kayak aku mau beli sesuatu nih untuk di rumah ini, entah baju, entah perabotan atau apa gitu. Tapi sepertinya untuk lifestyle ini aku mau beliin untuk anak-anak gitu, baju anak-anak. Sama ada dana darurat aku masukin sebesar 300.000. Oh ya, untuk lifestyle tadi aku masukin itu sebesar 200.000 setiap bulannya ya mams ya. Dan yang terakhir untuk bulan ini kebetulan kita ada undangan pernikahan, jadi ada kondangan, aku masukin nominalnya 100.000 untuk kondangan bulan ini. Nah, ini total keseluruhan dari kebutuhan ini setiap bulannya. Ini nggak rutin setiap bulan ya, Mam, karena kan kondangan itu nggak selalu setiap bulan ada ya. Jadi untuk bulan ini itu kondangannya kebutuhannya itu sebesar
3.600.000. Mohon maaf nih, aku salah nulis di situ. Aku nulisnya 3.650.000, tapi setelah aku total lagi ternyata salah. Jadi yang betul itu 3.600.000. Tadi untuk gas aku belum sebutin ya. Untuk gas itu aku sebulan pakainya 2 tabung. Aku masih pakai tabung yang 3 kilo gitu. 2 kali isi. Biasanya sebulan itu 2 kali isi. Terus aku masukin aja totalnya 50.000. Sebenarnya sih nggak 50.000 ya, karena di sini gas itu harganya 21.000 gitu. Nah, ini untuk listrik aku tuh udah bayar, karena listrik itu bayarnya online. Kemarin aku beli di Shopee gitu untuk bayar listriknya. Tapi ternyata lebih nih mam, lebih dari 300.000. Jadi bayar listriknya itu 308.000. Jadi masih ada selisih nih, selisih lebih 8.000 gitu. Ini aku catetin aja dulu, listriknya itu 308.000. Terus sama pulsa dan kuota lebih juga nih sekitar 11.000. Jadi total kelebihan atau selisih itu sekitar 19.000 ya mam, untuk listrik sama kuota. Nah, untuk ini aku betulin dulu karena tadi aku salah hitung, salah tulis. Aku tadi tulisnya itu 3.650.000, tapi yang benar itu 3.600.000 ya mams. Nah, sekarang aku mau buat catatan kira-kira uangnya ini kayak mau aku pakai apa aja gitu mam. Ini aku catat-catatin aja semuanya. Sama ini juga, yang pertama aku mau catetin dulu penghasilan atau income yang aku dapat bulan ini kan sebesar berapa, terus total keseluruhan pengeluarannya itu berapa. Aku totalin dulu, terus nanti aku lihat ada selisih, ada lebih atau ada kurang gitu mam. Tapi alhamdulillah ini ada lebih gitu mam, lebih sedikit sekitar 40.000, karena kan ini untuk pendapatan kita tuh 7.200.000, dan untuk pengeluaran kita satu bulan ini 7.160.000. Itu udah yang kayak ditabung, terus bayar kewajiban sama bayar buat kebutuhan gitu ya mam. Jadi ada selisih 40.000. Nah, uang 40.000 ini nanti bisa dikurangi tuh untuk nutupin kayak tadi listrik sama pulsa yang ada kelebihan gitu ya mams ya. Atau nanti sisanya ya kita tabung lah gitu nanti untuk dibeli atau apa gitu, beli-beli yang lain, misalkan kayak mau dibeli sesuatu gitu. Karena kan sejujurnya ya ada rasa ingin juga gitu kayak beli perabotan atau apa gitu. Kebetulan kan kayak dapur aku tuh masih polos, aku pengen banget bikin dekor-dekor dapur gitu, tapi dananya masih belum cukup. Jadi ya sekarang belajarlah nabung sedikit-sedikit dari sisa-sisa uang seperti ini ya mams ya. Tapi uang 40.000-nya itu masih di ATM, belum diambil. Jadi bentuk cashnya itu belum ada di aku gitu. Nanti tinggal kita ambil aja di ATM. Kalau nominalnya kan 40.000 nggak bisa diambil juga ya. Nah, ini aku catat uang sisa selisih dari penghasilan terus pengeluarannya berapa. Sisanya itu 40.000 untuk ditabung atau enggak nanti kalau mau dipakai buat kebutuhan yang mendesak gitu. Terus selanjutnya ini aku juga catetin untuk uang dana darurat. Ini untuk bulan ini masih dipakai untuk beli ban motor suami. Bulan kemarin juga sama dipakai untuk beli ban motor, karena kan ban motornya itu ada 2 ya. Dua-duanya harus diganti. Jadi ya udah kita cicil setiap bulannya baru bisa beli. Nah, alhamdulillah bulan ini terakhir nih ganti ban, karena kan nggak perlu ganti-ganti lagi gitu. Uang dana darurat ke 300.000, kayaknya kurang dari 300.000 tuh beli ban motor. Nanti sisanya mungkin bisa buat beli yang lain gitu, kayak beli ganti oli atau apa gitu mas ya. Maaf tadi nggak ke video pas aku nyatetin yang lain. Jadi intinya dari catatan aku yang di atas itu aku catetin kayak untuk yang uang lifestyle itu aku mau beliin baju sama celananya anak-anak. Terus juga uang belanja mingguan itu aku catat ya, seminggu itu 200.000. Terus udah kayak gitu aja. Sama ini aku catetin juga untuk memotivasi diri aku gitu. Kalau aku tuh harus tetap istiqomah, konsisten untuk bisa apa namanya nih, kayak mengatur keuangan. Insya Allah per bulan ini akan jauh lebih baik daripada bulan-bulan berikutnya, bulan-bulan berikutnya, bulan-bulan sebelumnya. Mohon maaf ya mam, aku ngomongnya agak-agak belibet. Ini udah mau selesai nih aku catatinnya. Sekarang aku mau langsung aja masukin uangnya atau ngeposin uangnya sesuai kategorinya ya mams ya. Ini aku masukinnya di dompet pintar yang tadi udah aku beli, udah aku unboxing di awal video tadi ya.
Nah, itu tadi aku juga udah bikin kayak tulisan-tulisan untuk di dompetnya gitu, untuk ditaruh di dompet. Jadi per lembar itu aku tulisin kayak untuk belanja bulanan, belanja mingguan, minggu 1, 2, 3, 4. Terus yang lain-lain deh yang sesuai sama kategorinya gitu ya, Mams ya. Ini mau aku langsung masukin aja. Ini pertama kalinya banget aku masukin kayak gini, maklumnya. Jadi masih agak-agak apa nih, kesulitan. Nggak sulit, ini gampang tuh, tinggal dimasukin aja kayak gini, tinggal di selip kayak gini. Ini enak banget sih, Mam, menurut aku bener-bener deh, ini wajib banget dipunya buat kita-kita nih, emak-emak semua yang lagi belajar mengelola keuangan. Coba deh dibeli dompet kayak gini, ini ngebantu banget sih buat kita tuh ngatur-ngatur keuangan gitu, jadi uangnya juga lebih rapih gitu, Mams. Nah, ini untuk belanja mingguan aku pisah ya, Mam, per minggunya. Jadi biar nggak ribet nanti pas ngambil. Jadi memang aku pisahin minggu 1, 2, 3, dan 4 gitu. Yaudah, ini aku mau masukin dulu semua kategori-kategori ini atau poin-poin ini atau tulisan-tulisan ini ke dalam buku pintarnya ya. Nanti setelah itu baru kita masukin uang-uangnya. Nah, tadi udah aku masukin semua catatan-catatan itu. Nah, sekarang aku mau langsung aja masukin uangnya. Pertama, ini untuk belanja bulanan. Belanja bulanan ini aku masukin sebesar 700.000 ya, Mams. Ini aku langsung aja masukin 700.000. Terus ada lagi belanja mingguan. Ini aku masukin 200.000 karena memang 200.000 itu untuk 1 minggu ya. Oh ya, mohon maaf sebelumnya kalau aku suara dubbingan aku ini agak-agak berisik karena di rumahku tuh lagi ada hujan gitu, Mam. Jadi mohon maaf sebelumnya nih kalau berisik ya. Nah, untuk lanjut lagi untuk minggu kedua itu juga 200.000. Nanti misalkan ada kembalian nih dari hasil belanjanya ini, langsung aja aku masukin ke sini gitu. Dan nanti pas di akhir bulan udah mau gajian lagi baru aku intip-intip tuh. Baru aku cek and recheck, aku total-total misalkan ada kelebihannya atau berapa gitu, Mams ya. Semoga aja sih semuanya tuh ada lebihnya gitu biar nggak nombok tapi lebih lebih ada kembalian gitu maksudnya ya, Mams ya. Ya udah, ini aku mau lanjutin lagi, mau lanjutin masukin uang-uangnya dulu ya, Mam, karena kalau di videoin semua tuh durasinya bisa berjam-jam. Jadi ini aku percepat aja ya untuk video-videonya ini pas aku lagi masukin uang-uangnya. Itu tadi aku udah selesai masukin uangnya ke dompet. Sekarang aku mau masukin uang tabungan kurban ke dalam celengan ini, celengan yang udah aku buat. Mohon maaf, ini aku celengannya nggak estetik banget, jadi ini tuh pakai toples bekas gitu, tapi nggak apa-apa. Yang penting bisa digunain untuk dijadikan celengan gitu. Ini aku masukin aja 300.000 sesuai sama budgetnya ya, Mams ya. Itu udah ada dari bulan sebelumnya 300.000 juga. Nah, udah selesai deh, ini udah selesai, semuanya udah selesai aku catat dan udah aku masukin ke dompet semua. Ini catatannya, kita nanti ketemu lagi di bulan berikutnya ya, Mam, untuk urusan budgeting. Sudah, terima kasih udah klik video aku ini. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya ya, Mam. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.